A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kalian ribut mulu nggak di mana-mana, ucap salah seorang ibu yang berbarengan dengan kami tadi. Iya, heran. Kamu lagi, Vin. Rendra kan suami kamu. Kok kasar begitu? Wajar dia kesini kan mau ikut tahlilan. Gak ada salahnya juga barengan sama istrinya, timpal yang lain. Udah deh ya, kalian gak usah komen dah, kayak netizen aja, ucap Vina sambil menyunggingkan sudut bibirnya sambil melipat tangan di atas dada. Kamu sendiri kayak lambe turah, sahut ibu tadi. Apa? Mulutnya dijaga. Vina tersulut emosi. Dia menghampiri ibu tadi dengan sorot mata tajam. Pak Elang hendak menerka mangsa. Rendra seperti orang bodoh membiarkan istrinya. Malah suamiku yang mencoba menengahi. Sudah, malu dilihat orang. Kamu, Vin, lebih baik kamu pulang saja, ucap Bang Rizwan. Abang kenapa sewot sih? Apa salahku? Jelas-jelas dia nih yang gak tahu diri ngatain aku. Harusnya abang belain aku dong. Vina bersungut kesal dengan wajah merah padam. Iya Vina, sebaiknya kamu pulang, ucapku menambahi. Diam pelakor. Vina mengacungkan telunjuknya padaku. Dahiku mengerut. Bisa-bisanya ia sebut aku pelakor. Sampai orang kaget mendengarnya dan melirikku terperangah. Vina, hardik Bang Rizwan. Apa bang? Memang kenyataannya begitu kan? Dulu orang tua abang setuju dengan hubungan kita. Setelah orang tua abang meninggal, dia datang malah merusak semuanya. Apa nggak pelakor itu namanya? Astaghfirullahaladzim, seru orang-orang bersamaan. Apa? Aku sampai menelan ludah karena tak percaya mendengar ucapan Vina yang kuanggap mengada-ngada. Masa iya Bang Rizwan pernah ada hubungan dengan tetangga kami itu? Aku tak terlalu mengambil pusing karena kupikir Vina memang begitu orangnya. Sudahlah, lagian aku tak sesuai dengan apa yang ia tuduhkan. Pelakor yang benar saja. Vina, ayo kita pulang. Dari tadi, akhirnya Bang Rendra mencoba menarik lengan istrinya secara paksa untuk pulang. Apaan sih? Jangan-jangan abang dipelet sama dia. Udah tahu wanita itu gak bisa punya keturunan, masih saja bertahan sampai sekarang. Ingat karma bang. Karma karena sudah menyakiti aku, teriak Vina kencang, sampai menjadikan kami pusat perhatian orang-orang yang mulai berdatangan ke rumah Nek Minah. Bang Rizwan mengepal kedua tangannya. Dia sangat geram dan mengejar Vina yang terus ditarik paksa oleh suaminya. Aku ikut berlari menyusul. Suamiku menghadang langkah mereka. Kenapa kamu terus mengganggu Farah? Apapun yang terjadi padanya dan padaku, kami akan tetap terus bersama. Camkan itu. Dan kamu perlu ingat almarhum bapak dan ibuku tidak pernah menyukaimu dulu. Lagian kita dulu hanya sebatas teman.
Aku tidak pernah membawanya ke perasaan, ucap suamiku menegaskan. Dan kamu Rendra, sebaiknya obati istrimu yang stres ini. Jangan diam saja seperti pria yang dicocok hidungnya. Suamiku beralih memperingatkan Bang Rendra. Jujur aku kaget, karena aku baru tahu soal itu. Bang Rizwan dan Vina dulu pernah dekat. Rasanya sangat menggelitik perutku. Selera suamiku dulu dalam berteman terlalu receh. Berteman dengan wanita yang nyinyirnya kebangetan. Aku hanya bisa tertawa dalam hati seraya menggigit bibir. Abang, ucap Vina sambil menghentakkan kaki tak terima. Matanya terlihat berkaca-kaca. Sudah Vin, malu dilihat orang, ucap suaminya kembali menarik tangan sang istri. Mereka berdua berlalu pergi meninggalkan kami. Kupandangi Bang Rizwan yang mendenggak wajah ke atas lalu mengusap kasar. Aku kembali melangkah bersama ibu-ibu tadi tanpa memperdulikan Bang Rizwan. Baru beberapa langkah aku berjalan, suamiku langsung menarik tanganku erat. Dia membawaku ke samping rumah Bude yang sangat gelap karena tidak ada pencahayaan di sana. Tubuhku disudutkan di tembok. Wajah kami berpas-pasan hingga yang terasa hanyalah hembusan napas kami berdua. Aduh, aku berkeringat dingin. Apa dia pikir kami ini cabe-cabean yang tengah memadu kasih bersembunyi seperti ini? Sayang, percaya sama abang. Tidak ada hubungan apa-apa di antara kami dulu, ucapnya sambil menatapku dalam. Aku hanya berdehem dan memalingkan wajah. Sayang abang, mohon, kamu jangan percaya yang dikatakan Vina tadi. Abang gak mau kamu berpikir nanti yang tidak-tidak. Abang gak mau rumah tangga kita berantakan karena dia sering mengganggu abang selama ini. Suara Bang Rizwan memelankan di bagian terakhir. Sepertinya dia keceplosan sampai-sampai menggigit ujung lidah. Aku langsung mendelik tajam. Oh, jadi selama ini kalian sering mengobrol di belakangku? Bukan begitu sayang. Abang gak bermaksud. Aku langsung melepaskan tangannya yang menahan agar aku tetap berdiri di hadapannya tadi. Farah, dengerin abang. Bang Rizwan menarik tanganku dari belakang dengan kasar. Hingga spontan aku berbalik badan. Ia menarik pinggangku agar mendekap ke dadanya yang bidang. Sayang, abang mohon percayalah. Demi Allah, abang tidak bermaksud membuatmu cemburu. Vina saja yang selama ini suka menyapa abang. Dan dia merayu abang. Dan abang pun tergoda. Udahlah, malu bersikap begini. Tak perlu mengajakku ke tempat gelap seperti orang yang sedang pacaran. Kita sudah menikah. Selesaikan di rumah. Tapi abang takut kamu gak akan mengerti nanti. Bang Rizwan terlihat sangat cemas. Dia sangat takut kalau kucemburui, apalagi bersikap cuek padanya. Aku tidak cemburu kalau soal Vina. Cuma aku ingin menggoda Bang Rizwan saja. Biarkan dia berpikir aku terpengaruh dengan ucapan Vina tadi. Aku menolak rangkulannya dan berniat kembali menuju rumah Nek Minah. Mai, apa yang kau lakukan sebenarnya kepada emak? Langkahku terhenti setelah mendengar suara di balik tembok rumah Bude. Suamiku mengerutkan dahinya. Aku langsung memberi kode agar dia diam saja. Kami menempelkan telinga ke dinding tersebut, menguping pembicaraan dari dalam. Jawab Mai, aku sudah curiga kalau kematian emak ada sangkut pautnya denganmu. Apalagi 3 hari yang lalu
kalian terus berdebat," ucap Pitati. "Sebelumnya, emak menyuruhku mengembalikan uang pada Rendra atas penjualan tanah di depan sana. Ya aku gak setuju dong," sahutnya. "Apa? Di depan mana? Bukannya tanah yang ingin dijual adalah tanah di belakang di dekat rumah Nek Minah. Lagian, itu uang sudah habis kita bagi-bagi. Bagaimana cara mengembalikannya? Sementara Rendra terus mendesak tanah di depan agar segera berganti namanya. Tetapi bagaimana mungkin? Sedangkan Rizwan masih tinggal di sana. Emak akhir-akhir ini malah suka mengkhawatirkan Farah. Padahal dia tahu sendiri kalau almarhum Budi itu adalah anak angkat. Ngapain juga dia peduli pada Rizwan dan Farah yang bukan darah dagingnya sendiri," ucap Bude. Bude kan nama almarhum bapak mertua. Jadi dia bukan saudara kandung Bude dan Pitati. Aku seketika langsung menatap suamiku. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya. "Aku juga gak tega, Mai. Semua tanah dari depan sampai belakang kan masih satu surat atas nama almarhum bapak kita. Dulu juga sudah diwasiatkan supaya Budi mendapatkan bagiannya di depan sana. Sedikit banyaknya aku merasa bersalah karena ikut-ikutan setuju menjualnya diam-diam pada Rendra tanpa sepengetahuan Rizwan." Kedua bola mata Bang Rizwan berkaca-kaca. Aku memandang dalam. Ku genggam jemarinya erat. Meski sakit, kami harus tetap menguping agar semuanya jelas. "Enggak, aku enggak setujulah. Enak saja. Budi itu cuma anak pungut, Kak. Kupikir dengan kematiannya akan membuat Rizwan kembali ke kota. Malah menikah dan tinggal di sini bersama Farah. Kita itu menjual tanah atas persetujuan emak juga. Emak kok malah berbelok. Jelas aku kesal. Yang jadi pertanyaan aku sekarang, bagaimana emak bisa meninggal dengan tragis begitu? Aku curiga kalau jangan-jangan kamu menarik susuknya agar berpindah tangan padamu kan?" selidik Pitati. "Aku ingin meneruskan apa yang dilakukan emak selama ini." "Jadi dukun beranak maksudmu?" "Iya." Aku menarik napas dan melihat ke samping. Terlalu fokus menguping sampai tak sadar Bang Rizwan sudah pergi. Kemana dia? Aku segera keluar dan melihat Bang Rizwan menerobos masuk ke dalam rumah Bude. Sudut pandang Bude. Terdengar suara pintu terbuka dari luar. "Rizwan." Mataku terbelalak saat melihat Rizwan berdiri di ambang pintu dengan tatapan bengis. "Nak," ucap Kak Tati maju selangkah. Namun, melihat sorot mata Rizwan yang begitu tajam, kakakku itu memilih tetap di tempat. "Jadi kalian diam-diam telah menjual tanah di depan yang kami tempati itu ya? Kenapa kalian tega sekali? Aku terima kalau almarhum bapakku kenyataannya adalah anak pungut di keluarga kalian. Tapi semua ada aturannya. Mau sampai kapan kalian menutupi hal itu dariku?" Anak ini entah dari mana ia mengetahuinya. Apa jangan-jangan dia menguping sedari tadi? Aduh. "Bang." Tiba-tiba Farah ikut masuk menyusul suaminya. "Kalau iya memang kenapa, Wan? Itu tanah kami juga loh. Dari depan sampai ke belakang sana, itu tanah masih atas satu nama. Kamu itu anak Budi. Tidak ada hubungan darahnya dengan kami."
Harusnya Budi itu tidak dapat apa-apa. Heran sama almarhum bapak. Begitu sayangnya sama anak pungut. Kalian dulu udah bagus tinggal di kota besar. Pakai pindah segala kemari dan bangun rumah. Kami yang anak kandung cuma dapat sepetak tanah. Itu pun pas-pasan buat bangun rumah. Lah, kalian di depan dapat jatah warisan lebih banyak. Aku dari dulu sudah gak setuju dengan bapak karena akan merugikan kami. Jelasku. Biar saja sekalian kubongkar rahasia ini. Biar Rizwan pindah sekalian dari rumah itu. Mai, cukup, Hardi katati. Iya kak, ini memang sudah cukup untuk kita menyimpannya. Biar dia tahu diri. Kalau memang Bude ingin menjual tanah itu, kenapa tidak bilang aku dari dulu? Kalian bahkan sengaja berbohong saat kutanyakan ketika ribut dengan Rendra. Parahnya Nek Minah mendukung kebohongan kalian. Padahal kita tahu dia sudah sepuh. Kalian bilang Rendra ingin tanah di belakang itu segera diatasnamakan dirinya karena sudah membayar uang di muka. Aku juga sudah curiga waktu itu dengan kalian. Setelah melihat Nek Minah yang tampak gugup seperti menyembunyikan sesuatu. Cuma aku malas memperpanjang masalah ini. Tapi mau sampai kapan kalian bersembunyi seperti ini dariku? Apa kalian ingin menunggu aku hengkang dengan sendirinya dari sana? Ya, mau bagaimana lagi? Aku sudah berusaha membuat mereka angkat kaki dari sana. Mulai dari almarhum Budi dan istrinya. Mereka berdua kecelakaan hingga berakhir meninggal dunia saat perjalanan ke kota karena aku menyabotase rem mobilnya. Pikiranku sempat meleset karena kupikir di sana ada Rizwan juga. Ternyata anak itu tidak pergi bersama kedua orang tuanya. Sekarang jadi masalah besar untukku mendapatkan tanah itu. Sudah lawan. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Jadi maumu apa? Tanyaku tak merasa bersalah sama sekali. Rizwan meraup wajahnya berkali-kali. Jika Bude memang menginginkan rumah itu, baiklah. Aku tidak ingin ribut. Dan itu akan membuat almarhum bapakku tidak tenang di sana. Baguslah, kataku. Kupikir Rizwan akan mempertahankannya habis-habisan. Tak kusangka ia mengalah. Tahu begini, sudah dari dulu kukatakan yang sebenarnya. Bang, kok abang nyerah begitu? Bukannya abang pernah bilang kalau almarhum bapak abang meninggalkan surat wasiat yang dibuat almarhum kakek untuk kalian, ucap Farah. Surat wasiat? Apa bapak membuatnya hanya untuk Budi saja? Aku penasaran surat wasiat apa yang dimaksud Farah. Kulirik kaki Tati yang hanya dia mematung. Kadang aku kesal padanya, tak punya pendirian sedikit pun. Padahal uang yang sudah diserahkan Rendra pada kami beberapa bulan yang lalu sudah dihabiskan bersama-sama. Sudahlah, biarkan saja. Untuk apa meributkan tanah itu? Kita bisa mencari kontrakan untuk kita tinggal, ucap Rizwan pada istrinya. Surat wasiat apa yang dimaksud Farah? Tanyaku pada Rizwan. Aku jadi penasaran dibuatnya. Almarhum bapak benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya membuat surat wasiat tanpa sepengetahuan kami anak kandungnya. Kak Tati, dia juga biasa saja, seolah sudah mengetahui hal itu. Bapak sudah memberikan bagian di depan itu untuk Budi. Dan kita selaku anak-anaknya tidak boleh menggugat.
Meski surat tanah masih atas nama Bapak, emak pun mengetahui hal itu dan setuju sebulan sebelum kematian Bapak. Mereka juga sudah menandatangani di atas materai dan disaksikan oleh Pak RT terdahulu. Mereka juga sudah menandatangani di atas materai dan disaksikan oleh RT terdahulu. Kamu saat itu masih di rumah sakit karena keguguran. Apalagi suamimu meninggalkanmu begitu saja. Kami tidak ingin menambah beban di pikiranmu lagi, Mai. Jantungku berpacu lebih cepat. Emosiku naik ke ubun-ubun. Bisa-bisanya mereka membuat surat itu tanpa persetujuan aku. Tidak bisa. Aku dapat apa, Kak? Bapak selama ini selalu memperhatikan Budi daripada aku, anak kandungnya sendiri. Kalau kamu, aku tak heran suka mengalah. Aku tak bisa terima, teriakku dengan rahang mengeras. Ya udah, gini aja. Surat wasiat itu abaikan. Kami akan pergi dari sana. Apa kecelakaan kedua orang tuaku ada keterkaitannya dengan Bude? Soalnya waktu pemeriksaan mobil pasca kecelakaan, polisi menemukan tali rem terputus. Padahal sebelum Bapak membawa mobil itu, aku sudah memastikan semuanya aman. Nyaliku menciut seketika. Aku menelan saliva. Bagaimana bisa Rizwan mencurigaiku? Kulihat Kak Tati dari tadi hanya melirikku saja. Apa-apaan kamu menuduhku? Tidak sopan. Bukan menuduh, soalnya aku heran saja. Bude kan ingin kami hengkang dari sana. Pasti Bude akan melakukan berbagai cara. Terus kenapa tanah itu mesti dijual pada Rendra? Kenapa tidak pada orang lain? Cecarnya lagi, Pak seorang detektif handal. Keringat dingin mulai membanjiri. Aku terus menguras pikiran agar dia tidak terus menyelidikku. Agar dia tidak terus menyelidiki diriku. Aku terdiam sejenak. Awalnya aku gak sengaja nawar dia. Dia tertarik ingin membeli agar si Vina tidak terus mendekatimu. Bukankah si Vina masih diam-diam menemuimu? Bahkan masih sering menggoda. Emang dasar si Rendranya aja yang bodoh. Ini kesempatan bagus membuat Rizwan bertengkar dengan Farah. Tapi emang kenyataannya alasan Rendra ingin membeli rumah itu karena cemburu melihat istrinya yang tidak bisa melupakan Rizwan. Aku tahu mereka dulunya berteman dekat. Si Vina malah menganggap Rizwan seperti kekasihnya. Aku tak peduli soal itu. Yang kuinginkan agar si Rizwan angkat kaki dari sana. Terserah hal itu bisa menguntungkan buat Rendra atau tidak. Tapi melihat raut wajah Farah, ia sama sekali tidak begitu terpengaruh. Mai, kita ini sudah tua. Jangan meributkan soal tanah itu lagi. Kasihan emak dan bapak di sana. Mereka akan tersiksa melihat kita mempermasalahkan wasiat mereka. Lagian, kita juga sudah dapat tanah di belakang itu yang ditempati emak dulu, ucap Kak Tati. Aku sudah sejauh ini melangkah, tidak akan mundur lagi. Semua sudah kulakukan agar mereka tidak betah tinggal di sana. Bahkan siapapun yang menghalangi kusingkirkan, termasuk emak. Tidak. Aku tak sengaja melenyapkannya. Aku kalap saat emak menamparku karena dia tahu aku dalang dari semua yang terjadi pada Farah. Emak kudorong sekuat tenaga dan jatuh tak sadarkan diri. Aku membopong tubuh rentanya ke atas dipan. Saat mata emak terbuka, aku tak sadar malah membekap wajahnya dengan bantal hingga dia kehabisan napas dan meninggal.
Saat itu seperti ada bisikan yang menyuruhku melakukan hal itu. "Maafkan aku, Mak," seru batinku. Sesaat aku tersadar akan kejahatan yang kulakukan. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.